350 6 die EXCF. Yaitu kemarin permasalahannya di bagian nokenasnya kena ya. Ini bagian ininya baret. Nah, kebetulan kita udah repair ulang, kita usahain seminimal mungkin budgetnya, tapi mudah-mudahan hasilnya maksimal. Jadi kemarin di sini ngebaret semua, bro. Jadi ini kita bikin ulang di bubutan. Sorry nggak bisa divideoin karena bikinnya di pihak ketiga. Terus bagian camnya kemarin kiri kanan tuh hancur ya. Jadi ini dibikin ulang. Kebetulan kalau beli kita itu kena sekitar 4.400.000-an ya. Jadi coba kita bikin dulu sebelum mengeluarkan biaya besar ya. Alangkah baiknya kita meminimalkan dulu budget. Kita akalin dulu. Kalau maksimal hasilnya ya alhamdulillah. Kalau misalkan tidak, ini mau nggak mau kita harus beli ya. Jadi nanti gua akan tutorialin cara pemasangannya ya kan, part-partnya di Rebel Head KTM 350 EXCF. Nah, di sini yang kalian harus perhatiin ketika kalian membuka bagian head. Nah, kebetulan kita telat videoinnya ya, baru terpikir. Jadi pas proses ngebukanya itu nggak kena video, tapi nggak apa-apa karena ngebuka itu gampang. Yang susah tuh masang. Tapi dalam teknik engineering itu rata-rata di mana yang dibuka duluan itu pasti terakhir yang dipasang. Jadi urutannya misalkan A, B, C, D, E, F. Nah, pemasangannya tuh F ke A gitu kan. Ya, jadi nah di sini ada beberapa bagian. Ini ada pelatuk locker arm, pelatuk klep ya. Bukan ya, pelatuk klep. Nah, di sini ada yang namanya SIM ya. SIM seperti ini. Nah, ini kalian tuh harus hati-hati. Ketika kalian nanti membuka, ini dicopot, misalkan kalian bisa menggunakan alat kayak obeng ini, dicopot, ditekan, dia ngebuka. Nah, kalian itu harus tandain, bikin tanda, kalau nggak di kertas nulis, misalkan ini mau ditandain, ini menghadapnya kan, ini sesuai menghadap mesin ya. Ini X, ini in. Nah, jadi misalkan gini, di yang ada tulisan G ini, kalian mau pasang misalkan nomor 1, cabut ini SIM-nya, bungkus pakai lakban kertas, tulisin nomor 1 X. Di sini berarti nomor 2 X. Nantinya bungkus ya. Nah, udah gitu sama halnya mencabut klep. Klepnya nanti kalian tandain di sini yang X1 sama X2. Jadi ketika pemasangan kalian gak akan repot harus nyeting ketebalan SIM lagi ya kan. Jadi udah pasti SIM-nya benar gitu kan. Oh, sorry nih pada jatuh kan. Nah, jadi ketika pasang lagi tekniknya sama seperti motor biasa, tapi urutannya harus pas ya. Nah, di sini nanti kita pasang. Udah terpasang, kita jangan lupa di bagian noken as ini ada titiknya. Oke, kita hadapin sini. Nah, di sini nanti ada titik buat ngetopinnya. Ini garis hitam ini yang ada titik merah ini harus berhadapan biasanya. Harus kebalik ya. Ini ke sini sejajar dengan blok. Yang ini pun ke sisi sebelah sini sejajar dengan blok ya. Oke, nanti kita tutorial pemasangannya gitu kan. Jadi untuk kalian misalkan ada trouble mesinnya kasar terus mati-mati, itu lihat, biasanya rata-rata itu kalian gara-gara telat ganti oil filter ya. Jadi oli filter itu kalian harus benar-benar diperhatikan gitu kan. Minimal maksimalnya itu kalian udah 5 kali ganti oli, itu harus kalian buka, cek kalau banyak kotoran. Kalau udah misalkan udah nggak terlalu bagus kalian ganti. Kalau emang masih bisa bersihkan, tapi saran gua ganti ya. Karena apa? Fatal. Apalagi untuk motor build up ya, dalam artian yang partnya itu emang lumayan mahal. Oke, nanti kita video selanjutnya kita proses pemasangan perakitan di motor. Jangan di skip iklannya, dukungannya terus buat channel kita. Oke bro, sip, check it out. Oke, jadi sebelum kita rakit di motor kita harus cek ya, karena
ini kita repair ulangnya di bubutan, nggak diganti partnya dengan part yang grass ya, yang baru ya. Jadi kita harus yakinin dulu, pasin dulu bahwa bubutannya itu, repairnya itu udah benar atau tidak. Takutnya nanti ini bisa ada oblak seperti ini, itu nggak akan bagus buat mesin ya, kinerjanya. Nah, satu hal lagi nih, di sini ada gua yang kelewat beberapa. Ini pelatuk bro, antara pelatuk in itu semua sama 3 ya, in sama egg. Tapi di egg itu ada yang beda satu bro. Yang egg itu dia yang bagian ada ADS nya itu jangan salah pasang ya, yang bagian ADS ini lebih lebar. Jadi bagian ADS ini lebih lebar, kita ukur pakai sigmat ya. Nah, di sini yang ADS itu lebarnya itu 10 mili ya. Sedangkan yang lainnya itu lebarnya cuma 8 mili bro ya. Jadi beda 2 mili. Ini pun sama, yang yang in pun 2 mili ya. Jadi kalau kalian mendapati di pelatuk klepnya ini berbeda, satu itu dia adanya di bagian X yang ada ADS-nya ya. Jangan salah ya nantinya ya, di bagian X yang ada ADS-nya. Nah, oke, jadi di sini ada nih noken as ADS tuh ini loh ya. Nah, ini nih. Jadi dia kinerjanya itu ADS itu automatic decompression, oke. Jadi dia bekerja ketika misalkan pas di starter, ini tuh akan bergeser ke sini ya. Dia akan neken ke pelatuk klep yang X yang tebal tadi, yang lebar, itu menekan kompresi sedikit biar mempermudah hidupnya. Karena rata-rata kalau motor yang udah kompresinya besar itu ada ADS ya. Pasang ADS seperti ini, sorry pencahayaannya kurang. Ini namanya ADS, oke, automatic decompression. Jadi kita coba pasang dulu noken asnya. Ini di bagian X yang ada ADS, ini yang in ya, yang nggak ada ADS. Oke, kita pastikan dulu bahwa si repair noken as sama tutup noken as ini itu udah benar-benar maksimal, oke. Nah, terus di sini kalian bisa pakai dial. Nanti kalau yang ada dial, di dial ya. Di dial di sini bisa kalian tempel ke sini. Di dial ini di ujung noken as. Oke. Nanti noken as itu kalian putar. Sorry ya, ini hanya buat contoh. Tadi videonya nggak gua ini, takutnya kepanjangan. Nah, contoh ini langsung nanti kalian putar. Apakah oleng atau tidak noken asnya ya? Itu berpengaruh dari nanti hasil bubutannya maksimal atau enggak. Kalian boleh diukur ya. Mungkin sebagian udah pada paham dengan proses dial ya. Oke, jadi kalian harus pakai alat ini. Terus, nah kita pasti ini udah ditutup ini. Sebelum dibaut, ini pun udah nggak boleh longgar. Nah, ini udah maksimal nih, udah bagus kan? Nggak longgar dia. Nah, yang ini pun sama, dia vibrasi atas bawahnya nggak ada, oke ya, nggak goyang. Nah, dan diputar seperti ini pun lancar ya, oke. Nah ya, jadi itu kalian harus meyakinkan bahwa si jasa pihak ketiga bubutan itu udah benar-benar rapi, oke ya. Kita lanjutin dengan proses pemasangan di unit ya, oke. Bro, kita jadi mulai proses pemasangan ya. Nah, ini lumayan berfungsi juga. Ini pastikan kalian sterilin dulu ya, pakai tisu atau lap apapun boleh ya. Jadi sebelum pemasangan tuh kalian harus ini kebetulan udah dibersihin tadi sama mekanik. Nah, gua tinggal proses pemasangan. Ini packingnya. Jadi posisi pemasangan tuh sebenarnya kan yang lebih susah tuh pemasangan ya, prosesnya ya. Jadi kalian harus tahu urutannya. Yaitu gua bilang tadi, kalau untuk
engine itu engineering, dimana kita ngebuka lebih awal, itu nanti dipasang itu lebih akhir. Oke. Nah, jadi seperti itu. Oke, ini kita pasang ya. Kita cabut dulu ininya. Sorry. Kalian bisa gantung situ biar aman ya. Jadi kita ini proses pemasangan. Kita cabut dulu ininya. Jadi nggak bisa kalian dipasang di luar ininya nanti, karena pasang noken AC yang akan susah. Jangan lupa ininya kasih pelumas dulu bro ya, kalau mau pasang itu udah harus kasih pelumas. Kita cabut semua ya. Oke. Sebenarnya sih harusnya sih diturunin mesinnya, cuma kita masih bisa buka tanpa turun mesin ya. Jadi hanya menyopot beberapa bagian. Mungkin kalian pun nanti paham, atau mekanik kalian pun. Yang penting intinya kita ini di sini cara servis besar dan menangani masalah noken as aus karena kekurangan oli ya. Bagian keteng bisa pakai tangan atau pakai magnet kecil pun boleh. Kalau emang agak susah, nanti ini colok tensioner dari sini, bisa pakai tangan, bisa menggunakan alat biar ini masuk ya. Oke. Udah ngeplak seperti ini, baru kalian pasang bautnya dulu. Jadi kita pasang baut dulu ya bro ya. Setelah pengencangan baut 4, yang ini kita nanti belakangan aja. Kita pemasangan dulu cam ya. Ini cam itu harus benar-benar sesuai ya dynamite-nya. Tapi sebelum pasang top engine itu kita harus pastikan top ya, posisi piston atas, head atas ya. Jadi posisinya piston berada di putaran atas. Oke. Oke bro, jadi sebelum pemasangan noken as ya, kita harus pastikan piston itu berada di TMA ya, sesuai gua bilang tadi. Kita bisa lihat cek di sini ada lubang kecil di bagian bawah, nanti di dalam itu ada garis ya.
Nah, ada garis itu harus sejajar bro ya. Oke. Nah, itu bisa nanti kalau misalkan nggak sejajar, kalian tinggal lihat diputar di bagian magnet ya, baut 17-nya. Nah, itu coakan itu udah sejajar bro ya. Oke. Jadi kita tinggal pasang noken as. Jadi untuk ngelihat top ini kalian harus satu putar di bagian magnet. Oke, bentar ya. Sini ada baut untuk magnet. Oke, bisa diputar berlawanan arah jarum jam untuk menentukan top. Oke. Nah, topnya itu tadi posisinya. Gue pastiin lagi sekali lagi, itu ada coakan di dalam. Oke. Ya, maaf kita kasih penerangan. Nah, itu ada coakan di dalam. Nah, itu berarti udah top ya. Itu harus lurus ya bro ya. Oke, kita berarti tinggal pasang noken as. Nah, lo harus pastiin ini di lubang bawah itu ada garis ya. Lubang yang ini, sorry, lubang yang dalam ini. Nah, di sini ada garis tuh di dalam, itu nyowak ya. Itu berarti kalau udah ada garis coakan kayak gitu, berarti posisi piston udah top ya. Di lubang yang ini ingat, di atas baut rangka nih, sini ya. Oke. Nah, itu pastiin itu udah top. Ketika udah top, baru kita pasang noken asnya. Nah, noken as itu, ini titik ini. Ya, ini ada titik garis, itu harus sejajar dengan head. Oke, jadi kita sejajarin dulu. Pertama yang dipasangin dulu ya, ini kurang semata. Nah, seperti ini bro. Jadi dia sejajar. Terus kita pasang noken as yang X ya, ada ADS-nya. Nah, garisnya itu kalian harus ingat, itu harus berhadapan ya, seperti ini. Ya, oke, sorry nih pencahayaannya kurang. Nah, harus berhadapan seperti ini ya, sejajar sama blok ini berhadapan. Setelah itu baru kalian tutup. Nah, jangan lupa nih, sorry, di in itu ada pipa ini buat supply oli. Jadi ini harus dipasang juga, harus dipasang dari sebelah sana, sorry bro. Nah, ini harus masuk ke sini ya. Ini harus masuk. Karena ulah miring, tinggal layar. Nah, ini harus masuk ke sini. Nah, pastikan sesuai dengan knob. Bukan kayak gitu ya, bro ya. Setelah itu kalian ini lumasin pakai oli. Oli gua bertahan pakai iPhone kata output. Kasih dulu pelumas dikit biar pas pertama hidup tuh tidak kasar ya bro ya. Terutama di bagian noken as yang ada gesekan. Oke. Setelah itu baru kalian pasang top noken asnya. Nah, oke. Pasang seperti ini. Sini ada slide chain tensioner rantai keteng ya, rantai besi. Nah, ini harus di atas. Oke, sorry lampunya cil. Nah, oke. Ini backlight. Oke. Ini pastiin titik ini berhadapan ya. Ketika ditekan ini harus berhadapan. Garis ya. Itu top gigi sentriknya. Oke bro, sip, kita lanjutin pemasangan. Jadi ini tekan pakai kunci L ya bro ya, ditekan kayak gini pakai tenaga bisa. Nah, tekan gini. Nah, ini udah, ini kendor nih kan, kita tekan lagi. Nah, oke, jadi kenceng ya. Jadi kalian hanya ditonjok aja, udah oke. Oke, kita ke next pemasangan yang lain. Jadi sebelum kita
ke pemasangan selanjutnya, kita pastikan ya, untuk in itu kerenggangan klepnya itu 0,15 ya. Jadi kalau misalkan terlalu rapat itu berarti SIM-nya terlalu tebal ya bro ya. Jadi kalian harus ngelakuin penggantian SIM sampai ukurannya itu ketemu. Toleransinya itu 15 sampai 20 ya untuk in. Untuk in itu 15 sampai 20, untuk X itu bisa 20 sampai 30. Nah, ayo kita ke atas. Ini tinggal colok aja seperti kayak gini. Nah, kan. Oke. Kita pastiin. Oke. Kalau udah oke ukurannya sesuai yang kalian mau dan batas toleransi standarnya, kita baru pemasangan yang lain-lain nanti kita hidupin, oke? Terus pantengin videonya. Oke, jadi gua selalu memakai oli Ipon ya. Oke, sorry ini salah olinya. Kita pakai oli Ipon. Yaitu serinya yang Katana Off-Road. Oke. Oli ini paling jos, oli para pembalap dunia bro ya. Jadi olinya untuk patak itu bisa pakai SAE 1060 ya, yang udah full sintetik. Oke, jangan salah, oli itu penting banget bro. Jadi ini oli udah pakai oli Ipon, pokoknya jos ya. Salah satu sponsor gua juga di balap sama anak gua, mantap. Jadi sebelum kita ngecek saluran olinya berputar atau tidak, kita harus pastikan bahwa di bagian atas ada pelumas dikit. Kita kasih pelumas dikit ya, bagian-bagian putaran itunya, biar nanti yang dibubut sama kita itu benar ya. Oke, kasih pelumas, nanti kita cek putarannya udah benar atau belum. Oke. Oke, setelah ini kita cek oli naik atau tidak ya. Oke, jadi ini udah mulai basah olinya, mudah-mudahan udah sempurna. Kita tes engine on. Oke, yuk cekidot, terusin videonya. Proses pemasangan throttle body. Jangan lupa kalian soket-soketnya itu masukin lagi sesuai tempatnya. Terus ntar nah, kalau ini bisa dikenorin dulu bro. Bisa dikenorin, ini bisa diangkat. Nah seperti itu ya, buat ngepasinnya. Sorry gua pakai pencahayaan karena gelap. Hujan basah dulu. Bulan. Oke, udah masuk. Lupa klemannya dikencengin, jangan sampai kelewat soket-soket sama kleman. Jadi terakhir kita kencengin ini. Oke.